Salam saudaraku, selamat pagi. Senang kembali menjumpai saudara di pagi ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan terangi hati kami dan ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak dan rencana-Mu bagi kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita akan membaca dalam Yeremia 1 ayat 6. Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pada awalnya Yeremia adalah orang yang tidak percaya akan kemampuan dirinya. Tak jauh berbeda dengan Musa. Hal itu terlihat dari responsnya terhadap panggilan Tuhan, di mana ia menolak panggilan Tuhan itu dengan alasan, "Aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Saudaraku, Yeremia merasa tidak mampu, tidak fasih berbicara, karena usianya masih teramat muda dan belum berpengalaman. Dalam pelayanannya, Yeremia dikenal sebagai nabi peratap, yaitu nabi yang banyak menangis, hatinya lembut, penuh kasih, dan mudah sekali tersentuh ketika melihat penderitaan umat. Itulah sebabnya Yeremia merasa tidak sanggup untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, yang terkadang harus berbicara keras dan tegas dalam menegur umat Israel karena dosa-dosa yang diperbuatnya. Dalam benak Yeremia, sanggupkah aku menyatakan kehendak Tuhan di hadapan umat Israel yang dikenal tegar tengkuk itu? Keraguan dan ketidakmampuan membayangi langkahnya, saudara. Pernyataan Yeremia ini bukan berarti ia tidak bersedia melaksanakan tugas dari Tuhan, tapi merupakan sebuah pengakuan jujur bahwa ia mempunyai banyak kelemahan. Tuhan tahu akan hal itu, maka berfirmanlah Tuhan, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Puji Tuhan. Saudaraku, yang Tuhan cari dalam diri Yeremia hanyalah hati seorang hamba yang bersedia dan rela untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Segala kelemahan dan kekurangan yang Yeremia ungkapkan bukanlah halangan bagi Tuhan untuk memakai hidupnya. Hanya dengan jamahan tangan Tuhan, segala kelemahan dan kekurangan dapat teratasi. Firman Tuhan berkata, "Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Saudaraku, Tuhan tahu bagaimana mengajar, memperlengkapi, dan memampukan kita. Jangan jadikan kelemahan atau kekurangan sebagai alasan untuk lari dari panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudaraku, jikalau saudara hari-hari ini punya kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan dalam hal tertentu, mari saudara jangan kecil hati. Tuhan sanggup memakai saudara dimanapun Anda berada, di tempat bekerja, di kantor, di tempat studi, di gereja, dan dimanapun. Tuhan izinkan untuk senantiasa berkarya dalam hidup saudara, karena Tuhan sanggup mengubah kelemahan menjadi kelebihan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Pagi ini kami menyadari hidup kami ada kelemahan dan kekurangan. Untuk itu kami mengizinkan Tuhan berkarya bagi setiap kami.
Pakai kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segala hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari berkati hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan mari Tuhan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana dan kehendak-Mu. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.